dihantam oleh COVID-19 dan juga oleh situasi kondisi bangsa dan negara yang penuh dengan manusia-manusia jahat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak sedikit pejabat yang korupsi uang untuk masyarakat, uang yang harusnya untuk kepentingan masyarakat. Dan juga bangsa kita terus dirongrong oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang punya ambisi atau syahwat politik kekuasaan, sehingga di tengah-tengah situasi yang harusnya orang begitu toleran, bahu-membahu, bergandengan tangan supaya kita bisa keluar dari pandemi ini, tapi masih ada orang yang terus mau merusak bangsa ini. Tapi kita bersyukur, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Penguasa surga dan bumi, yang memakai alat negara, TNI Polri, untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Amin, saudara. Amin. Karena bangsa ini, menurut iman Kristen, pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi ini adalah wakil Tuhan. Tuhan tetap berkuasa atas surga dan bumi. Amin. Dan Tuhan Yesus tetap mengendalikan segala situasi, apapun yang kita rasakan saat ini. Saudara-saudara, kita terus berdoa, kita terus bersama-sama mendoakan bangsa ini, mendoakan kita semua, dan juga khususnya kita umat yang percaya kepada Yesus, supaya kita sungguh-sungguh boleh menikmati pemeliharaan Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Kita jangan undur, jangan putus asa. Ujian tadi sangat menguatkan dan menghibur kita. Bulu yang patah, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, walaupun kondisi kita sedang begini, saudara. Ya, hidup kita sudah terkulai, tapi Tuhan janji tidak akan dipatahkan. Sebab kita ikut Yesus, Allah yang hidup. Amin. Kita seperti sumbu yang sudah pudar, kelihatannya temaram, tapi tidak akan mati. Dia akan bersinar. Amin. Itu sebabnya Natal kali ini kita memasuki bulan Desember memang dengan hati yang terus merasa gundah, tapi kita percaya ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita yang selalu merindukan Dia, bersandar kepada Dia sungguh-sungguh, mencari Dia. Saudara-saudara, banyak pergumulan yang kita hadapi, yang saya hadapi, tapi saya tetap dapat bersukacita. Karena apa? Karena saya percaya dekret Tuhan, ketetapan Tuhan tidak akan pernah bisa dihambat oleh siapapun. Kita akan terus berjalan, dan segala keputusan Tuhan, keputusan yang terindah, yang terbaik, meskipun secara akal manusia kita tidak bisa menerimanya. Tapi kalau kita bersandar terus kepada pimpinan Tuhan, maka kita akan menemukan di ujung jalan sana sukacita dan damai sejahtera. Pada sore hari ini kita akan membahas satu tema, mengapa Kristus menjadi manusia. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Biasanya di hari Natal jarang orang membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Malah ini sering dibaca pada Jumat Agung dan Paskah barangkali. Tapi kita akan lihat bagaimana firman Tuhan ini berbicara khususnya pada saat kita merayakan Natal. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap tahun pada bulan Desember, suasana Natal terasa di mana-mana, saudara. Bahkan bulan November di daerah-daerah tertentu sudah sangat terasa nuansa Natal. Lagu-lagu Natal dinyanyikan di angkot-angkot, ya. Seperti di Manado itu bulan November, bahkan Oktober itu sudah mulai terasa. Mungkin di tempat lain juga seperti itu. Orang Kristen pasti merayakan Natal. Bahkan orang-orang non-Kristen juga nampaknya merayakan Natal. Meskipun saudara-saudara, motivasinya untuk merayakan Natal itu berbeda dengan umat Kristen dalam merayakan Natal. Karena orang-orang non-Kristen juga sepertinya kelihatan merayakan Natal, tetapi sesungguhnya ada motif, terutama motif ekonomi. Nah, di pandemi ini mungkin tidak terlalu ramai, tapi kalau tidak ada pandemi, setiap tahun mal-mal, hotel-hotel banyak menawarkan, ya, promo-promo hotel-hotel dan lain-lain sebagainya, ya, penuh dengan kemewahan. Tapi sebenarnya esensi Natal itu tidak dirayakan. Merayakan Natal karena rutinitas belaka, tanpa memahami makna Natal, hanyalah sebuah perayaan yang sia-sia dan sekedar membuang-buang waktu dan uang saja. Bukan sekadar itu, tetapi merayakan Natal karena tradisi semata hanya membuat hati Tuhan Yesus yang kita rayakan hari kelahirannya menjadi sedih dan bahkan terluka. Ini yang menyedihkan. Seperti sebuah cerpen yang ditulis oleh Khalil Gibran yang berjudul Malam Pesta. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian cerpen yang sangat indah yang berkali-kali saya baca. Demikian bunyi cerpen Malam Pesta oleh Khalil Gibran. Malam telah jatuh dan kegelapan meliputi kota, sementara cahaya bergemerlapan di istana-istana dan pondok-pondok serta toko-toko. Orang-orang dengan pakaian pestanya berkumpul di jalan-jalan dan wajah mereka menampakkan tanda perayaan dan kesenangan. Aku menghindari keriuhan, kerumunan orang, berjalan sendiri, merenungkan Dia yang kebesarannya aku hormati, dan bermeditasi tentang jenius masa yang lahir dalam kemiskinan, hidup dalam kesalehan, dan mati pada tiang penjaliban. Aku merenungkan obor panas yang menerangi desa sederhana ini, seperti yang menerangi Syria karena penerangan Roh Suci. Roh Suci yang melayang-layang sepanjang masa dan menembus satu peradaban ke peradaban lain lewat kebenarannya. Ketika aku mencapai taman umum, aku duduk sendirian di sebuah bangku kasar dan mulai memerhatikan di antara pohon-pohon gundul ke arah jalanan yang penuh kerumunan orang. Aku mendengar himne dan lagu-lagu para pemeria pesta. Setelah 1 jam berpikir dalam-dalam, aku memerhatikan ke samping dan terkejut mendapatkan seorang lelaki duduk di sebelahku.
memegang sepotong ranting pendek yang ia gunakan untuk menggores gambar-gambar aneh di tanah. Aku terkejut karena tak melihat atau mendengar kehadirannya. Aku membatin, ia kesepian seperti halnya aku. Setelah memerhatikannya dengan cermat, aku lihat walaupun dengan pakaian kuno dan rambut panjang, ia seorang yang berwibawa dan penuh perhatian. Tampaknya ia mengetahui apa yang aku pikirkan. Dengan suara dalam dan tenang, ia berucap, "Selamat malam, Nak." "Selamat malam untuk Anda juga," aku menjawab dengan hormat. Ia melanjutkan kembali goresannya ketika suaranya yang lembut aneh masih menggema di telingaku. Aku berkata padanya lagi, "Apakah Anda orang asing di kota ini?" "Ya, aku orang asing di kota ini dan di setiap kota," ia menjawab. Aku berusaha menghibur. Biasanya seorang asing akan lupa bahwa ia seorang asing pada hari perayaan seperti ini. Karena ada kebaikan dan kemurahan hati pada orang-orang yang merayakannya. Ia menjawab dengan lesu, "Aku lebih asing di hari ini dibandingkan dengan hari-hari lain." Setelah menjawab seperti itu, ia memandang langit yang cerah. Matanya menyelidik bintang-bintang dan bibirnya bergetar seolah-olah ia telah menemukan di cakrawala semua citraan dari sebuah negeri yang jauh. Pernyataannya yang ganjil membangkitkan ketertarikanku dan aku berkata, "Inilah saat dalam setahun ketika orang-orang yang berbaik hati kepada yang lain, yang kaya ingat kepada yang miskin, dan yang kuat mengasihi yang lemah." Ia menjawab, "Ya, kemurahan hati yang sejenak dari yang kaya kepada yang miskin adalah pahit, dan simpati yang kuat terhadap yang lemah adalah hampa, hanya tanda keunggulan semata." Aku menegaskan, "Kata-katamu benar, tetapi orang-orang yang lemah tidaklah perlu tahu apa yang terjadi dalam hati orang kaya. Dan yang lapar tidak pernah berpikir cara roti yang sangat dibutuhkan itu diadoni dan dibakar." Ia menjawab, "Orang yang menerima tidaklah sadar, tetapi yang memberi memikul beban, memperingatkan dirinya sendiri bahwa yang diberikannya adalah dengan pandangan cinta persaudaraan dan pertolongan berdasarkan persahabatan, dan bukan untuk penghargaan terhadap diri sendiri." Aku kagum dengan kebijaksanaannya, dan aku kembali merenungkan penampilannya yang kuno dan pakaiannya yang aneh. Aku bersandar dan berkata, "Tampaknya Anda membutuhkan pertolongan. Sukakah Anda menerima beberapa keping uang dariku?" Dengan senyum sedih ia menjawab, "Ya, aku dalam kebutuhan yang mendesak, tetapi bukan terhadap emas dan perak." Dengan bingung aku bertanya, "Jadi, apa yang kau butuhkan?" "Aku butuh perlindungan. Aku butuh sebuah tempat yang aku dapat merebahkan kepala dan pikiranku. Terimalah 2 dinar ini dan carilah penginapan untuk menginap, aku mendesak." Ia menjawab dengan sedih, "Aku telah mencoba setiap penginapan dan mengetuk setiap pintu, tetapi sia-sia. Aku telah memasuki setiap toko makanan, tetapi tak ada yang peduli menolongku. Aku luka, bukan lelah. Aku tidak mencari atap, tetapi perlindungan manusia." Aku berkata pada diri sendiri, betapa aneh dia. Sesaat ia berbicara seperti seorang filsuf, dan sesaat yang lain bicara seperti orang gila. Ketika aku bisikan pikiran-pikiran ini ke dalam telinga batinku, ia menatapku, merendahkan suaranya sampai suatu tingkat begitu sedih, dan ia berujar, "Ya,
aku seorang gila. Seorang gila yang menemukan dirinya asing tanpa perlindungan dan lapar tanpa makanan karena hati manusia telah kosong. Aku memohon maaf. Aku menyesali pikiran tak sadar ini. Maukah Anda menerima kebaikanku dan menginap di rumahku? Telah ku ketuk pintumu dan semua pintu 1000 kali dan tak ada jawaban. Ia telah menjawab dengan berat. Sekarang aku yakin bahwa ia benar-benar seorang gila. Aku mengusulkan, marilah kita pergi sekarang dan berjalan ke rumahku. Ia mengangkat kepalanya perlahan-lahan dan berkata, jika kau tahu siapa aku, kau tak akan mengundangku ke rumahmu. Siapa Anda? Aku bertanya dengan rasa takut yang merambat. Dengan suara yang seperti deru lautan, ia menggemuruh dengan pahit. Aku adalah revolusi yang membangun apa yang bangsa-bangsa hancurkan. Aku adalah prahara yang mencerabuti tanaman yang ditanam oleh waktu. Aku adalah yang datang untuk menyebarkan perang di bumi dan bukan perdamaian. Karena manusia hanya puas dalam penderitaan. Dengan air mata yang mengaliri pipi, ia berdiri tegak. Sebentuk kabut terang muncul di sekitarnya, dan ia merentangkan tangannya. Aku melihat tanda-tanda paku di telapak tangannya. Aku meniarapkan diri di depannya dan menggelepar sambil berteriak, "Oh Yesus, orang Nazaret!" Dalam marah ia melanjutkan, "Orang-orang sedang memperingati kehormatanku, tetapi diriku sendiri, aku seorang asing yang mengembara dari timur ke barat di bumi ini, dan tak ada yang tahu siapa aku. Rubah memunyai liangnya, dan burung-burung di langit memunyai sarang, tetapi anak manusia tak memunyai tempat untuk merebahkan kepalanya." Pada saat itu, aku membuka mata, menegakkan kepala, dan memerhatikan ke sekitar, tetapi tak terlihat siapapun kecuali segumpalan asap di depanku. Aku hanya mendengar getaran suara kesunyian malam yang datang dari kedalaman keabadian. Aku menguasai diri dan memerhatikan kembali kerumunan orang yang bernyanyi di kejauhan, dan sebuah suara dalam diriku berkata, "Kekuatan yang melindungi hati dari membesarkan niatan untuk kebesaran." Nyanyian sekelompok orang itu manis, tetapi nyanyian hati adalah suara suci sorga. Saudara-saudara, cerpen yang sangat indah. Kalau saudara baca secara pribadi dan meresapinya, saudara akan menemukan Tuhan Yesus sedih dan kecewa ketika di hari orang merayakan kelahirannya, justru orang tidak mengenal dia. Orang tidak mencari dia. Orang tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus sangat sedih dan sangat kecewa. Itulah yang seringkali dialami oleh Yesus ketika manusia di muka bumi ini merayakan Natal. Orang hanya terpukau kepada gemerlapnya Natal, nyanyian-nyanyian yang indah, tetapi orang tidak bergumul secara serius bagaimana hubungannya dia dengan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang setiap hari hanya hidup sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah berhubungan, berkorelasi secara dekat dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus merasa sedih sekali ketika orang-orang merayakan Natal, Yesus itu tidak diketahui. Saudara-saudara, mari kita berupaya untuk mengerti makna Natal yang sejati, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan Yesus setiap kali kita merayakan Natal, bahkan setiap hari. Kita merayakan Natal dengan tujuan untuk memasukkan Dia, bukan hanya pada bulan Desember, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa ini hal biasa-biasa saja. Kita harus betul-betul mengenal Dia, mengenal pribadinya, dan mengenal karya-karyanya dalam hidup kita. Kalau kita sungguh mengenal Dia secara pribadi
dan kita mengenal Dia dalam karya-karyanya, maka itulah kita menemukan hidup yang otentik, hidup yang sejati sebagai orang Kristen. Sehingga kita betul-betul boleh berjalan di dalam dunia ini dengan teguh, dengan tegak. Apapun yang terjadi, kita berjalan terus bersama Dia. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengalami sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Karena tidak mengalami pribadi Kristus, tidak mengalami karya-karya Kristus. Nah, ini persoalan terbesar dalam iman Kristen. Bukan cuma sekedar merayakan Natal di bulan Desember, tapi setiap waktu dalam hidup kita harus kita punya korelasi, punya koneksi, punya kontak, punya hubungan dengan siapa itu Yesus. Ini yang kita harus pelajari ketika kita merayakan Natal. Itu sebabnya kita belajar dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ini bagian yang sangat indah untuk memahami makna Tuhan Yesus itu turun ke bumi. Makna Allah menjadi manusia, yaitu inkarnasi. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang-orang Kristen itu harus satu pikiran, satu perasaan yang sama dengan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Bagaimana pengorbanan Dia? Apa yang dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, yang walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap itu sebagai kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ada egoisme di dalam kekristenan. Tidak ada hati yang pelit dalam kehidupan orang Kristen. Tidak ada. Alkitab mengajar untuk membagi. Itu sebabnya Allah yang Maha Kuasa itu dikatakan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri bukan berarti Allah itu hilang. Ini doktrin kenosis. Allah yang Maha Kuasa itu bukan menguap jadi manusia. Bukan. Atau dalam pengertian menjelma jadi manusia, Tuhannya hilang. Tidak. Allah yang Maha Kuasa yang kekal tidak pernah hilang. Abadi. Tapi Dia mau memakai tubuh manusia. Ini satu perendahan diri yang serendah-rendahnya, saudara. Manusia yang berdosa itulah yang dicarinya. Karena itu Dia mau menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam segala keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah rahasia terbesar. Natal adalah inkarnasi. Allah mau jadi manusia. Ini sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan kita, karena kita begitu berharga. Makanya jangan menghina Yesus itu. Kalau lahir dari rahim perawan Maria, jangan coba-coba menghina Dia. Jangan menghina Dia. Siapa bidannya yang melahirkan Dia? Orang-orang yang menghina ini orang yang tidak mengerti betapa kasihnya Allah kepada manusia, sehingga Ia mau berinkarnasi jadi manusia. Kalau Dia tidak mau berinkarnasi jadi manusia, maka pupus hidup kita. Lagu tadi, bulu yang terkulai pasti patah, sumbu yang pudar pasti mati, tidak bersinar kalau tidak ada inkarnasi. Amin, saudara. Jangan main-main. Inkarnasi ini adalah sungguh-sungguh manusia perlukan. Tanpa inkarnasi tidak ada pendamaian. Dosa-dosa kita akan terus ada. Itu sebabnya kita bersyukur
Natal itu identik dengan inkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Allah yang mau memakai tubuh manusia. Allah yang maha mulia rela menjadi maha terhina. Di mana ada pribadi yang seperti ini? Allah yang maha kaya, yang mempunyai seluruh alam semesta, rela menjadi miskin, meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat. Allah yang tidak terbatas, mau jadi manusia yang terbatas. Itu demi siapa? Demi saudara dan saya, manusia berdosa yang tidak punya jalan. Demi saudara dan saya yang adalah bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar. Berapa banyak orang yang mengerti itu? Berapa banyak kita menghargai inkarnasi? Kalau ditanya kepada orang-orang Kristen, apa itu inkarnasi? Saya percaya semua bisa menjawab, Allah menjadi manusia. Tapi makna Allah menjadi manusia, apakah semua orang Kristen mengerti? Banyak orang Kristen tidak mengerti kenapa dia mau menjadi manusia. Seorang yang bernama Anselm dalam karya teologis utamanya Cur Deus Homo, mengapa Allah menjadi manusia? Dia menjawab pertanyaan itu bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus karena hanya Dia yang adalah Allah sekaligus manusia yang dapat menggenapkan keselamatan kita. Inkarnasi menyatakan bahwa bagi Allah kehidupan manusia begitu bernilai. Kehidupan telah dinyatakan berharga dengan penciptaan kehidupan itu sendiri, tetapi dosa telah merendahkan kehidupan. Inkarnasi datang di tengah-tengah sejarah dosa manusia, menunjukkan bahwa Allah belum meninggalkan kita, tetapi sebaliknya mengasihi dan menghargai kita, bahkan dalam keadaan kita yang telah terjatuh ke dalam dosa. Ada dua hal dalam inkarnasi. Yang pertama, Allah mampu memahami kita dan bersimpati dengan kita, yang menjadi suatu dorongan bagi kita untuk datang kepada Dia dalam doa. Kalau Allah mau datang kepada kita, ini harusnya mendorong kita mau datang kepada Dia. Datang dalam doa, datang dalam ibadah, datang dalam segala keadaan kita mencari Dia. Itu implikasinya. Yang kedua, inkarnasi memberi contoh tentang bagaimana seseorang harus hidup dalam dunia ini. Ini penting sekali. Karena itu kalau ada orang-orang mengaku mengenal Allah, tapi dia tidak mengerti contoh kehidupan Allah, tidak betul dia. Dia tidak mungkin bisa hidup sebagaimana Allah kehendaki. Hanya Allah di dalam Yesus yang mengajarkan kita contoh hidup, bagaimana kita bisa hidup dalam dunia ini. Yang lain itu hanya bilang Allah Maha Kasih, tapi kalau kita tanya, buktikan Allah itu Maha Kasih. Nggak ada yang bisa menjelaskan Allah yang Maha Kasih. Hanya Allah Alkitab yang bisa menjelaskan Allah Maha Kasih. Kenapa? Karena Dia sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia dalam Yesus, dan Yesus memikul semua memikul semua dosa kita. Dan hanya melalui Yesus kita lihat, kita bisa hidup cara hidup yang benar menurut rencana Allah, yaitu ketika kita melihat Yesus. Jadi Allah yang lain, maafkan, agama-agama yang lain mengajarkan Allah yang tidak jelas. Tidak ada contoh Allah yang bagaimana. Malah yang kita bisa lihat adalah orang-orang yang percaya kepada Allah adalah orang-orang yang hidup dalam amarah, kebencian, menumpahkan darah. Orang-orang berteriak revolusi akhlak, padahal akhlaknya sendiri harus direvolusi. Aneh manusia ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya contoh Allah yang sebenarnya, bagaimana Allah itu hidup. Itu sebabnya Allah jadi manusia dalam Yesus. Itulah kita melihat Yesus itu adalah Allah, dan kita belajar bagaimana meneladani hidup Dia. Ini rahasianya Allah berinkarnasi. Coba saudara lihat orang-orang yang sok suci itu, yang sekarang udah ditangkap, udah ditahan. Teriak-teriaknya kan bagus semua.
Mari kita revolusi moral, revolusi akhlak. Tapi sendiri merusak, merongrong, teriak-teriak, memenggal kepala orang. Ini nggak benar. Contohnya dari mana? Karena mereka tidak punya contoh. Tapi kalau kita lihat Yesus, pernahkah Yesus mengancam-ngancam orang? Penggal kepala. Apakah Yesus pernah melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu? Pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, termasuk pemimpin-pemimpin agama, paling tidak pernah mencurahkan darah orang lain. Hanya Yesus yang mencurahkan dirinya sendiri. Tidak pernah Yesus mencurahkan, menumpahkan darah orang di dunia ini. Jadi kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara manusia paling malang di muka bumi ini. Tidak ada contoh Allah yang penuh kasih. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Allah yang penuh kasih. Jadi saya mau memperingatkan semua orang, termasuk di negeri ini. Orang-orang yang dulu Kristen, meninggalkan kekristenan, terus maki-maki kekristenan, maki-maki Yesus. Anda orang yang paling malang di muka bumi ini. Tempatmu di neraka. Kenapa? Karena engkau hidup dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis, bukan kuasa Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih itu kita lihat di dalam Yesus. Dan kita hidup dalam dunia ini meneladankan Allah melalui Yesus. Itu makna inkarnasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendamaian adalah alasan yang sesungguhnya bagi inkarnasi. Di dalam Ibrani 10 ayat 4-10 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi Yesus datang ke dalam dunia, berinkarnasi jadi manusia. Itu makna Natal, karena ia menyerahkan persembahan tubuhnya untuk keselamatan selama-lamanya bagi orang yang menerima dia. Nama Yesus artinya Yahweh menyelamatkan. Ini ditekankan. Baca Matius 1 ayat 21. Dia berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kematian Yesus Kristus juga merupakan tema dari perjanjian lama. Pertama, dalam kaitannya dengan arti yang sepenuhnya dari korban-korban, arti pada inti hukum Taurat, dan kemudian dalam kaitannya dengan nubuat-nubuat yang semakin berfokus pada janji akan seorang penebus yang akan datang. Di dalam Yesaya 53 dan teks-teks perjanjian lama kita bisa melihatnya. Itu berbicara tentang penderitaan sang pembebas yang akan datang. Jadi saudara-saudara, pendamaian Kristus adalah alasan utama bagi inkarnasi atau Natal itu. Jadi Natal itu adalah pendamaian. Tema utama Natal adalah pendamaian. Pertanyaan selanjutnya saudara-saudara, mengapa harus ada korban? Atau mengapa harus Yesus Allah manusia itu yang menjadi korbannya? Atau mengapa keselamatan harus dicapai dengan cara itu? Dengan cara disalib? John Calvin dan Anselm memberikan dua jawaban. Yang pertama, bahwa keselamatan harus digenapi oleh Allah karena tidak seorang pun yang dapat melakukannya.
tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Roma 3:23 jelas mengatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah berdosa. Bahkan Yesaya 64 ayat 6 berkata, perbuatan baik manusia itu seperti jubah yang kotor. Tidak ada lagi yang bisa untuk menyelamatkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada. Yang kedua, bahwa Kristus yang adalah manusia, yang dapat menjadi korban pengganti manusia yang berdosa. Karena manusialah yang bersalah dan berdosa. Jadi mau cari keselamatan di mana? Bagaimana cara manusia bisa masuk surga kalau bukan di dalam Yesus? Nah, inilah saudara-saudara alasan terpenting bagi saudara dan saya untuk selalu hidup dalam Tuhan Yesus. Bangga menjadi orang yang mengikut Kristus sebagai orang Kristen. Manusia yang berhutang dosa, namun karena ia tidak dapat membayarnya, saking terlalu besarnya pembayaran itu, maka hanya Allah yang sanggup melunasinya. Kita nggak bisa bayar dosa-dosa kita. Terlalu besar harga yang harus kita bayar kalau kita harus bayar. Itu sebabnya kita tidak mampu, maka kita dibayarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, keselamatan hanya dapat digenapkan oleh Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia, yaitu oleh Kristus yang mewakili kita sebagai manusia untuk memuaskan keadilan Allah dan sangat membenci dosa. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari inkarnasi? Kita bisa pelajari dari inkarnasi menurut kitab suci. Kalvari, salib, bukan Bethlehem, Palungan, adalah pusat dari kekristenan. Salib adalah pusat. Natal membuka pintu untuk menuju ke Kalvari. Jadi kita harus ingat baik-baik, pengorbanan Kristus itu adalah pusat dari kekristenan. Karena tanpa pengorbanan Kristus tidak ada keselamatan. Kita tidak bisa mengorbankan apapun, termasuk diri kita. Mungkin ada orang berani mati supaya dia mati dihukum masuk surga. Tidak berkenan, sebab kita manusia berdosa tidak bisa jadi persembahan yang sempurna. Yang kedua, jika kematian Kristus di atas salib adalah arti yang sesungguhnya dari inkarnasi, maka tidak ada Injil tanpa salib. Injil apapun yang hanya berbicara tentang peristiwa Kristus, yaitu inkarnasi tanpa pendamaian, adalah Injil palsu, saudara. Injil apapun yang berbicara tentang kasih Allah tanpa menunjukkan bahwa kasihnya membawa dia membayar harga ultimat untuk dosa dalam pribadi Yesus di atas salib, adalah Injil palsu. Karena itu saudara-saudara perhatikan, setiap pengkhotbah itu kalau dia berkhotbah, saudara dapatkan apa di sana? Kalau dia tidak membawa kepada Kristus sebagai pusat dari khotbahnya, saudara jangan pernah mau dengar khotbah-khotbah seperti itu. Pasti itu palsu. Apalagi yang selalu menindakbaukan kita. Ikut Yesus, kaya raya, bebas dari sakit penyakit. Omong kosong, saudara. Ini membodohi kita, saudara. Makanya banyak orang frustrasi jadi orang Kristen hari ini. Kenapa jadi orang Kristen? Mengapa jadi pendeta? Mengapa jadi rohaniwan? Hidupnya sengsara. Pikul salib, pikul kup, harus menyangkal diri, harus meneteskan air mata dalam melayani. Itulah esensi. Yesus sendiri, Allah jadi manusia, hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Saya masih ingat pembicaraan si Gilbert dengan siapa itu, Mantova itu, berbicara tentang teologi salib dan teologi kemakmuran. Sayang saya nggak ada di situ. Pembicaraan jadi ngawur sekali. Kok menghina orang yang memikul salib? Katanya ya kalau percaya yang teologi salib ya pikul saja penderitaanmu. Saya percaya kemakmuran, saya hidup dalam kesuksesan. Ini orang gak mengerti firman Tuhan. Emangnya dunia Alkitab dibagi dua? Salib itulah kesuksesan. Kalau kita jalani hidup bersama Yesus, pikul salib, pikul kup, menyangkal diri, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kalau saudara dapat duit, dapat
dapat tiket pergi ke luar negeri karena ikut Yesus. Semua orang mau ikut Yesus. Tapi kalau itu ada masalah, ada badai, runtuh iman yang seperti itu. Gak ada orang Kristen kuat seperti Ayub kalau bukan bersandar kepada Allah. Di dalam Allah yang penuh dengan salib dan air mata. Hati-hati, jangan suka pergi ke gereja yang menindakbobokan telinga. Ikut Yesus kamu sehat, ikut Yesus kamu berhasil, kedudukanmu dan kopral jadi jenderal. Ini ngomong kosong, saudara. Ikut Yesus jenderal bisa jadi kopral. Amin. Ikut Yesus bisa di PHK. Asal jangan mencuri. Tapi kalau kita memegang keyakinan hidup kudus, banyak masalah yang akan menyerang kita. Kalau kita hidup kudus itu, iblis tidak suka, selalu mau menghancurkan kita. Tapi kita tetap berjalan bersama Yesus. Itulah kesuksesan yang sejati. Amin, saudara. Ini pentingnya kita merayakan Natal. Coba lihat peristiwa Natal dengan yang kita rayakan di dunia ini hari ini. Kontras, saudara, kontras sekali. Kenapa kontras, saya katakan apa? Merayakan Natal hari ini itu gembira, sukacita. Makan makanan yang enak-enak. Lampu berkelap-kelip. Tapi coba lihat Natal pertama, Maria dan Yusuf dan Yesus. Penderitaan. Khotbah kemarin kan? Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi kok setengah mati pontang-panting. Lari, diancam bunuh. Hati-hati. Nah kalau kita ikut Tuhan, kita siap pikul salib, pikul kuk, menyangkal diri. Itulah inkarnasi. Itulah Natal yang sesungguhnya. Dan kita diberikan kemenangan. Dan itu kebahagiaan yang sejati. Jangan jadi orang Kristen instan. Hari ini orang suka jadi orang Kristen instan. Ada masalah dihindari. Kalau perlu jangan menghadapi masalah. Nggak kuat, saudara. Bagaimana mau jadi orang Kristen kalau kita tidak menghadapi implikasi-implikasi dari inkarnasi? Yesus saja tenang di surga, maha mulia, penuh kemewahan, penuh dengan segala kemuliaan, cukup. Tapi mau turun. Dan turun itu tidak gampang. Penderitaan. Tapi untuk siapa? Untuk keselamatan saudara dan saya. Keselamatan yang kekal, bukan keselamatan yang abal-abal. Itu sebabnya mari, ketika kita merayakan Natal, inkarnasi ini kita harus pegang baik-baik. Kita harus rela untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang paling penting. Kalau Yesus sudah berkorban, kita pun juga harus siap berkorban untuk menolong. Ada begitu banyak orang hari ini yang mengalami kesulitan, sakit penyakit. Kita harus mendoakan, harus siapkan waktu untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah. Kita harus siapkan waktu, bahkan tenaga atau uang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini semua implikasi dari Natal. Jadi mari, bukan kebetulan kita merayakan Natal dalam suasana pandemi hari ini. Kita doakan semakin banyak orang. Kita berkorban lebih banyak lagi untuk kepentingan orang-orang lain. Paulus berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini berita Natal. Ia kaya, tapi Ia rela menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Siapkah kita menjadi miskin untuk memperkaya orang? Jadi orang Kristen bukan untuk memperkaya diri. Ingat baik-baik. Jadi orang Kristen memiskinkan diri untuk memperkaya orang lain.
Ini teologi yang benar. Jangan masuk Kristen dengan pikiran supaya saya kaya. Itu buang jauh-jauh. Itu bukan ajaran Yesus. Kita jadi Kristen, kita ikut Yesus, harus punya konsep siap memiskinkan diri untuk memperkaya orang lain. Amin. Cuma Pak Freddy yang amin. Siap saudara? Waktu merayakan Natal kita harus punya konsep siap-siap memiskinkan diri untuk memperkaya orang lain. Amin. Masih lemah, belum masuk. Siap saudara? Siap. Haleluya. Jangan ke gereja karena mau memikirkan supaya saya kaya, saya dapat relasi bisnis, saya dapat teman-teman yang banyak. Terus kalau itu mengganggu saudara, saudara tidak senang. Justru saudara ke gereja siap ketenangan, kenyamanan saudara terganggu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya saudara, saya tidak pernah menolak ketika ada umat Tuhan di pedalaman di mana saja mengundang saya berkhotbah, melayani mereka lewat KKR, lewat seminar. Saya selalu berangkat, meskipun harus membayar seluruh biaya perjalanan itu sendiri. Kenapa? Karena saya tahu saya menjadi hamba Tuhan. Jadi seorang padri siap mengosongkan diri untuk menjadi berkat. Kemarin ada jemaat dari pedalaman WA, saya canggih ya sekarang dari pedalaman bisa WA. Pak, seluruh jemaat rindu kapan lagi bagi firman. Sedih sekali air mata saya berkaca-kaca di mata saya. Mereka haus dan rindu. Mereka selalu ingat firman Tuhan yang kita sampaikan. Hari ini di kota ini kita selalu mendengar Natal sudah ribuan kali, tapi di pedalaman mungkin baru 1 kali 2 kali dengar berita Natal. Siapa yang mau pergi ke sana? Saya punya mimpi kalau El Gibor ini diberkati Tuhan dengan dana yang cukup. Misi kita itu harus kita kerjakan. Amin. Rela siap melayani ke desa-desa. Kita bareng tim pergi melayani desa-desa. Banyak orang desa yang haus akan firman Tuhan. Banyak orang desa meninggalkan Yesus, saudara, karena tidak ada orang yang memberitakan Injil. Karena itu waktu kita beritakan Injil, mereka ingat, simpan, sudah bertahun-tahun. Mereka masih ingat apa yang saya omong. Waktu Bapak Pendeta ngomong begini-gini, masih terngiang-ngiang. Kami ingin dengar lagi firman Tuhan yang Bapak katakan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkenan kasih umur panjang, kasih kesehatan, kasih kekuatan, biar saya bisa keliling lagi untuk melayani mereka untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita di sini, di kota? Kita siap menjadi berkat, siap untuk mengosongkan diri. Jangan pernah merasakan bahwa saya terganggu kalau melayani orang. Jangan. Berbuat yang terbaik. Kalau mau tenang, bukan di dunia. Nanti tenang yang sesungguhnya, nyaman yang sesungguhnya, aman yang sesungguhnya, damai yang sesungguhnya, bahagia yang sesungguhnya di sono. Amin. Selama kita masih ada di dunia, berarti Tuhan masih tempatkan kita untuk terganggu kenyamanan kita supaya kita jadi berkat. Siap saudara? Inilah inkarnasi. Mari kita memasuki Natal. Kita akan merayakan puncak Natal di El Gibor tanggal 27 Desember dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kita berkomitmen untuk hidup seperti Yesus, rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.